Kita semua tahu bahwa peredaran di tangga buntung itu bukan saja hanya membeli, bahkan mereka menyajikan. Paham teroris itu ya belum tentu bisa diterapkan di Indonesia secara penuh. Seperti itu. Kalau di 4 Lawang itu mungkin ladangnya yang seperti kita tahu ya, ladang ganja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sumsel Talk, Info Sumsel. Di edisi kali ini kita bertemu dengan seorang wanita cantik, istimewa, banyak sekali kegiatan-kegiatannya, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara atau biasa kita sebut GAN Sumsel. Seorang wanita kuliner, seorang wanita pengusaha kuliner, dan banyak kegiatan lainnya. Langsung saja kita sambut Mbak Nur Frafyanti Fani. Agak susah nyebutnya. Ya, kita panggil Fani saja. Fani saja Mbak Fani ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bersemangat. Sehat dan Tadi jadwalnya rencana kita siang ya. Iya, siang. Padat. Agak padat ini. Padat dan merayap. Oke, langsung aja Mbak Fani. Kemarin atau beberapa hari yang lalu itu Polda Sumsel telah menyita dan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi. Polda juga mengklaim ada ribuan jiwa yang terselamatkan dari pemusnahan itu. Tapi yang patut kita garis bawahi, ternyata bahwa Sumatera Selatan ini peredaran narkobanya terbesar kedua di Indonesia. Iya. Ya, ini prestasi yang agak buruk ya, jelek ya? Iya, jelek. Nomor 1 di Sumatera Utara, ya? Sumatera Utara, nomor 2 Sumatera Selatan, nomor 3 baru DKI. DKI aja kalah. Kalah ya, dengan sebegitu luar biasanya. Gaya hidupnya. Metropolitan ya. Nah, GAN sendiri melihatnya seperti bagaimana sih sebenarnya terlihat perkembangan narkoba di Sumatera Selatan ini? Ya, kalau GAN sendiri sebetulnya sebagai pemerhati sekaligus ya, sangat menyayangkan angka kita berada di posisi di urutan nomor 2. Nomor 2 tentu ini di tengah kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini zero konflik, ya, damai, aman, ya kan. Kemudian juga untuk prestasinya luar biasa. Namun di satu sisi, di sisi hitamnya itu narkoba. Padahal narkoba ini adalah ancaman negara yang nomor 1, nomor 1 tertinggi, terbahaya di antara ancaman yang lainnya. Kenapa? Ini kan adalah perusak generasi bangsa, yang dimana kita tahu bahwa generasi bangsa ini adalah penerus mau dibawa kemana negara ini, khususnya Sumatera Selatan. Ini peredarannya sudah sampai mana? Dan melihatnya narkoba ini sudah sampai ke desa-desa nggak? Ya, sudah sampai ke desa-desa, apalagi kita memiliki budaya pesta rakyat ya. Nah, yang dimana pesta rakyat ini alhamdulillah ya agak berkurang karena pandemi. Karena pandemi tidak berlaku pada malam hari. Saat ini di siang hari. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan tetap terjadi. Kenapa tetap terjadi ya? Karena memang musik remix atau rangkaian acara daripada pesta rakyat itu sendiri sebenarnya adalah menjadi satu pos-pos peredaran narkoba, menjadi titik-titik rawan narkoba, terutama ya juga yang kita tahu juga ada miras di dalamnya. Dan untuk pesta rakyat sendiri banyak anak kecil di sana. Nah, inilah yang sebenarnya tunas-tunas bangsa yang sudah benar-benar terancam untuk masa depannya ya, maksud saya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti pemerintah lebih bisa menindaklanjuti ini secara baik juga aparat penegak hukum untuk tindakan represif tetap harus dilakukan terus. Upaya GAN sendiri untuk dalam antisipasi lah ini peredaran narkoba ini sudah sejauh mana? Ya, alhamdulillah kita dalam
dalam beberapa tahun belakangan ini kita terus concern, kita terus giat dalam upaya antisipasi, sosialisasi, edukasi, advokasi, bahkan juga kita rehabilitasi. Ya walaupun kita belum memiliki rumah rehabilitasi sendiri, tapi kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah rehabilitasi, rekan-rekanan dari mitra-mitra kita. Ya kita rujuk untuk dirawat seperti itu. Jadi upayanya seperti itu. Kemarin juga ada ini ya, ikut demo terhadap pembebasan salah satu terdakwa kalau nggak salah kemarin. Gimana ceritanya itu seperti itu? Ya, kita sangat kecewa dan sangat kecewa. Tentunya ini boleh saya bilang ini kami mewakili masyarakat. Iya. Yang dimana seorang wanita, istri dari bandar narkoba, yang juga berdasarkan tuntutan daripada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut yang sudah melampirkan bukti, di situ juga tertera dilampirkan juga bukti pendukung, yaitu transaksi narkoba yang dilakukan oleh sang istri, namun divonis bebas. Nah, vonis bebas ini tentu melukai hati masyarakat, terutama saya sebagai seorang ibu yang sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak saya, dan juga saya yakin ibu-ibu di luar sana juga berperasaan sama seperti saya. Kalau seorang divonis bebas, tentunya semuanya dianulir, dibersihkan, direhabilitasi, baik harkat dan martabat, juga harga dirinya ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Kenapa? Bagaimana seorang wanita mempunyai harkat dan martabat yang harus direhabilitasi ketika melihat, kita semua tahu bahwa peredaran di tangga buntung itu bukan saja hanya membeli, bahkan mereka menyajikan. Bagaimana seorang ibu yang dia juga sendiri adalah ibu dari anak-anaknya, ketika ada konsumen atau pelanggan yang datang itu adalah anak-anak. Mereka tahu, bahkan di hadapan mereka juga mereka menggunakan. Apakah ini yang memiliki harkat dan martabat? Dan dia divonis bebas. Nah, tentu ini melukai hati masyarakat dong. Jadi kita sebagai pemerhati juga penggiat menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satunya juga dalam kasus ini. Perkara ini menjadi viral dan ini menjadi sorotan publik secara nasional, di mana tangga buntung ini adalah bukan hanya isu nasional, bahkan mendunia. Upaya dari GAN sendiri terhadap masalah ini, kasus ini seperti apa? Apakah mendesak hakimnya kah? Ya, kemarin tuntutan kita ada beberapa yang mungkin sekarang sedang dalam berproses ya. Hakim kita minta untuk dinonaktifkan secara sementara selama masa perkara ini berjalan dalam penyelidikan, berproses menuju kasasi ya. Nah, kita juga minta untuk jaksa untuk melakukan kasasi dan kemudian untuk ditinjau kembali lah. Artinya ini persoalan bukan persoalan biasa. Daerah-daerah mana yang menjadi sarang-sarang narkoba di Sumatera Selatan ini? Ya, berdasarkan survei kita juga memerhatikan survei-survei yang kita lihat dari data-data yang ada. Yang paling rawan itu mungkin Oki, mungkin Pali, kemudian ada lagi Muratara ya. Kalau di 4 Lawang itu mungkin ladangnya yang seperti kita tahu ya, ladang ganja ya. Nah, ini adalah spot-spot di mana narkoba itu beredar dengan kencang ya. Kemudian kalau untuk transit sendiri, Banyuasin itu kan adalah daerah pintu masuk ya, karena dia perairan ya. Seperti itu kalau kita berdasarkan data dari yang beredar juga ya. Ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan GAN ini, mulai dari edukasi, advokasi juga. Iya. Kemudian rehabilitasi juga nggak? Iya, rehabilitasi juga. Walaupun sekarang ini kita belum memiliki rumah sendiri, insya Allah ke depan kita akan segerakan untuk membuka rumah rehabilitasi sendiri. Ada bantuan nggak dari pemerintah? Karena aku melihat di sini GAN aktif ya dibandingkan dengan. Wah, agak serius ini pertanyaannya. Oke, saya akan serius ini. Iya, ada bantuannya nggak dari pemerintah untuk GAN? Karena banyak GAN juga nih, banyak
gan-gan yang lain? Iya, kalau untuk bantuan tentu kita sama-sama ketahui setiap kegiatan itu berbasis anggaran. Yang dimana kita harus men-sparekan sedikit anggaran ataupun besar ya, apalagi kalau kegiatan besar. Sejauh ini kita memang belum masuk dalam anggaran pemerintah. Tetapi kalau misalnya kita meminta bantuan seperti misalnya fasilitas ya, iya. Tapi harapan kita ke depan pemerintah sudah bisa menganggarkan untuk kegiatan kita ini seperti itu. Memang sudah banyak yang sudah kita lakukan, semuanya berbasis anggaran dan kita secara swadaya, masih mandiri. Habisnya berapa juta itu setahun? Kalau dari hitungan kita yang nanti kita akan berikan datanya secara langsung, untuk tahun ini aja 1,1 miliar. Berapa saya nggak ini, 1,1 miliar untuk satu tahun pergerakan ini. Swadaya? Swadaya. Perlu dong bantuan pemerintah? Sangat diperlukan. Ya harapan kita memang pemerintah juga melihat lah ya. Harusnya. Harusnya melihat ini memang pergerakan yang serius, orangnya ada, geraknya ada, kegiatannya ada, dan efeknya juga ada. Efek ya kalau kita berharap untuk memberangus secara langsung itu kita sedikit agak mimpi ya kan. Namun ya paling tidak kita bisa minimalisir pergerakan narkoba ini. Ada kejadian menarik nggak itu Mbak Fani selama berkegiatan melakukan antisipasi narkotika ini? Kalau saya sendiri sih merasakan itu belum, tetapi itu dirasakan oleh anggota-anggota saya di bawah di kabupaten kota seperti Muratara itu. Kejadian itu mungkin bukan unik ya, agak menyeramkan kalau menurut saya ya, ada bandar mengancam seperti itu. Ya seperti yang saya lakukan kemarin, saya menjadi penggerak daripada demo. Ada juga yang bilang, kok lu nggak takut sih Van? Ya saya kira ya lillahi ta'ala saja ya. Selama itu memang berefek baik nanti untuk kemajuan atau perubahan di peradilan di Sumatera Selatan ini. Sering nggak kok nggak takut lu Van? Artinya ada ancaman nggak? Memang selama ini ada ancaman nggak? Adalah bahasa-bahasa yang secara samar, tapi saya tahu itu tujuannya mengancam. Tapi ya saya tetap konsisten kok, Mas. Nggak apa-apa diancamnya? Kalau diancam nggak apa-apa, yang penting kalau ada depan rai, nah baru menakutkan itu ya. Biasalah diancam, nggak di mana aja setiap pergerakan. Saya yakin aktivis-aktivis nggak mesti di narkoba juga mendapatkan ancaman. Ancaman ya. Biasa. Tapi tetap kita eksis lah. Eksis dan konsisten nggak berubah. Selain di GAN ini, apalagi kegiatan GAN ini selain narkoba? Misalnya ada penyuluhan. Aku lihat tadi itu ada kegiatan di Oku Timur. Ya, Oku Timur. Jadi kita ini itu edukasi apa? Edukasi. Jadi itu seperti seminar lah ya. Jadi kita ini memang fokusnya di misi Yayasan GAN sendiri pertama adalah go to school, go to campus. Karena memang ini tunas-tunas bangsa ini yang harus kita selamatkan, yang dimana belum rusak, yang sudah rusak kita selamatkan, yang belum rusak kita antisipasi seperti itu. Jadi memang paparan narkoba ini masuk semua, tidak ada sektor wilayah manapun yang tidak dimasuki oleh narkoba, begitu Mas. Nah ini tadi banyak masalah penyebab terjadinya peredaran narkoba hingga nomor 2 terbesar. Dari kacamata GAN sendiri, faktor apa Mbak Fani yang menyebabkan peredaran ini? Ya. Faktor ekonomi, selain faktor ekonomi apa lagi? Ya, faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan, ya kemudian pergaulan. Kemudian yang paling sangat unik adalah budaya pesta rakyat ini. Kemudian di samping budaya pesta rakyat ada lagi budaya, nggak keren kalau nggak pakai narkoba, belum kenal. Jadi ada satu kebanggaan budaya, nggak bangga, itu bukan budaya ya, lebih kepada kebiasaan buruk. Bangga terhadap kebiasaan buruk. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita doktrin kepada masyarakat bahwa itu bukan suatu kebanggaan yang dimana kita mengenal narkoba kok jadi suatu kebanggaan gitu. Apalagi ada bahasa di kalangan masyarakat,
wih makan ini semua, oh aku kemarin makan siko, makan 2 ya kita survei. Artinya di pinggiran-pinggiran kota terutama kalau udah di kota. Bahkan ada narkoba tuh yang dikredit. Ada, bahkan yang 20.000 bisa ada, 20.000. Nah itulah yang kemarin digerebek besar-besaran, dihabisi oleh, diporak-porandakan oleh Polresta Palembang bersama Brimopda Palembang, yaitu Tanggung Buntung, itu salah satunya yang terbesar. Belum lagi yang banyak lagi ya. Nah di situ bisa uang 30 aja, 30.000 aja laku, 50.000 laku. Nah ini yang sebenarnya bisa merusak, yang bisa dijangkau oleh anak-anak seperti itu. Nah ini bahaya kan Mas? Oh iya bahaya ya. Sebahaya apakah narkoba ini dengan teroris? Kalau saya bilang narkoba jauh lebih bahaya. Teroris itu tidak semua orang bisa melakukannya, ya kan? Tidak semua orang bisa terpapar. Tidak semua orang dengan cepat ya, cepat bisa terpapar stigma teroris ya. Tapi kalau narkoba bahkan anak kecil pun bisa. Kita bukan seperti di negara-negara timur sana, kita anak kecil pun sudah pegang senjata. Di sini kan tidak seperti itu. Tetapi kalau di sini anak kecil bisa pegang narkoba, ya kan? Iya. Kalau di sana di negara timur, itu anak kecil sudah pegang bazooka mungkin, sudah stand, sudah mainannya, sudah kelasnya udah senjata. Nah, kita kan belum tentu seperti itu. Bukan belum tentu, tidak. Kan mendapatkan senjata kan sulit di sini. Harus dengan tapi izin. Narkoba mudah. Bahaya untuk Indonesia, yang paling bahaya itu ya memang narkoba. Ya kan, paham teroris itu ya belum tentu bisa diterapkan di Indonesia secara penuh. Seperti itu. Mungkin bisa dimasuki oleh sebagian kelompok, misalnya kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kalau narkoba, kelompok mana yang tidak terpapar narkoba? Semua. Aparat juga ya? Semua. Baik dari sisi penegak hukum, dari kalangan pemerintahan, masyarakat udah pasti korbannya kan, pejabat, bahkan bukan pesantren, kelompok-kelompok yang lebih ke agamis itu juga sudah terpapar, walaupun tidak semua. Tetapi artinya narkoba ini sudah masuk ke semua lini. Lebih bahaya ya? Lebih berbahaya saya kira. Baik. Itu dia apa yang disampaikan oleh Mbak Fani terkait dengan peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Mungkin ada kata penutup yang bisa disampaikan Mbak Fani terhadap prestasi buruk Sumatera Selatan ini? Ya, harapan ya. Saya lebih ke harapan Gan Sumsel sendiri. Harapan atau keinginan lah? Harapan atau keinginan, bahkan mungkin akan kita wujudkan insya Allah ya, istiqomah ya kan. Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara Sumatera Selatan yang lebih dikenal seperti dengan sebutan Gan Sumsel, berharap ayo dari mulai pemerintah ya kan, dari mulai aparat kepolisian, BNN, kemudian kita Gan sendiri juga, seluruh stakeholder yang ada, baik kehakiman, jaksa dan lain-lain, bekerja sama menambahkan keseriusannya. Kita udah serius nih, kita tambahkan lagi semangat dan seriusnya. Kenapa? Ini bisa kok dikurangi. Kenapa bisa dikurangi? Misalnya di daerah-daerah perda berlakukan, ya kan? Polisi mulai mengidentifikasi secara secara lebih keras lagi. Kemudian BNN melakukan P4GN-nya diterapkan secara lebih serius lagi, lebih semangat lagi maksudnya ya. Nah, kemudian Gan sendiri, kita akan juga masuk ke seluruh masyarakat, kita akan menyentuh sampai ke akar rumput seperti itu. Nah, kemudian jaksa menuntut seberat-beratnya bagi pelaku peredaran narkoba ini, yang pengguna itu jatuhkanlah menjadi korban. Jadi tidak semua harus masuk, ya kan? Kemudian hakim saat memutus juga harus menggunakan hati nurani, seperti contoh kemarin. Ya, itu kan salah satu kekuasaan daripada hakim, hak veto, prerogatif daripada hakim, seperti itu. Nah, artinya ini benar-benar harus kita benahi semuanya secara struktur dan masif, seperti itu. Oke, baik, sahabat Sumsel Talk, apa yang disampaikan Mbak Fani tadi cukup menarik, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi masyarakat Sumatera Selatan terkait peredaran
dan bahayanya narkoba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. hormat.